إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bagi ibu yang berbahagia, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya di kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di antara atau di sebuah taman di antara taman-taman surga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Bagi ibu, masih kita melanjutkan sebuah risalah ringkas pembahasan terkait bab talak, ya, atau hukum-hukum talak, karya dari Syekh Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir. Kitabnya atau risalahnya diberi judul Fathul Alimil Khalaq Bitaysiri Ahkamil Talak. Baik, di kesempatan kemarin kita sudah membahas terkait jenis-jenis talak yang dia. Dan terakhir juga kita bahas terkait dengan syarat orang-orang yang ditalak atau syarat dari perempuan yang ditalak. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan masuk pembahasan sigol tolak, lafaz yang digunakan untuk cerai atau mentalak. Sigo, ungkapan atau ucapan yang digunakan untuk mentalak itu ada dua, ya. Jadi kalau dalam talak itu ada namanya sigo. Sigo itu adalah segala sesuatu yang talak itu bisa terjadi atau jatuh. Nah, itu namanya sigo. Kalau bahasa mudanya ungkapan, ya. Jadi ungkapan talak gitu aja. Nah, ungkapan talak itu ada terbagi menjadi dua, ya. Ada namanya sigoh sholihah, ada namanya sigoh kinayah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, perlu diketahui ucapan atau ungkapan talak sudah kami singgung kemarin, bahwasanya tidak hanya dengan sekedar apa? Ucapan, bisa juga dengan tulisan atau isyarat. Kadang-kadang ada orang jadi bawa catat ngendika ngomong, dan juga dia nggak bisa menulis buta huruf, ya. Sehingga yang dia bisa lakukan ketika dia mempunyai istri kemudian ingin mentalaknya adalah dengan apa? Isyarat. Nah, maka ini juga sama hukumnya. Yang penting menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya isyarat itu adalah ungkapan untuk mentalak. Ya, jadi tidak harus dengan apa, Bu? Ucapan. Kadang dengan tulisan, misalkan ada seorang menulis email atau apa? WhatsApp kalau zaman sekarang, ya. WhatsApp dikirim ke istrinya, ada tulisan apa? Anti tolik gitu. Maka itu juga jatuh, ya. Atau termasuk dari sigoh atau ungkapan untuk mentalak. Baik, kita akan kembali ke pembahasan sigoh talak terbagi menjadi dua. Tadi sudah sedikit disebutkan bahwasannya yang pertama adalah sigoh yang sholihah, yang jelas, ya. Maka di sini
untuk ungkapan yang sholih atau yang jelas, ya, itu adalah ungkapan-ungkapan yang dia tidak memiliki makna lain kecuali talak. Ya, misalkan saya kamu cerai, kira-kira ada makna lain nggak cerai? Ada nggak? Atau hanya satu maknanya ya talak itu? Nggak ada ya Bu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia makna cerai ya berpisah. Atau saya kamu talak. Nah itu namanya apa? Ungkapan yang sorry. Atau saya tasrih kamu. Kalau tasrih apa, kalau diterjemahkan di dalam bahasa kita mungkin melepaskan. Ya tapi kalau melepaskan biasanya kalau dalam bahasa kita malah justru apa? Mempunyai beberapa arti. Itu jadi tidak hanya makna talak. Maka kita mungkin akan membahas lebih detail, yaitu hanya sekedar ucapan cerai atau talak yang memang umumnya digunakan di negara kita. Nah itu diantara ungkapannya yang termasuk kategori sorry. Dan di sini ketika seorang suami kok mengucapkan kata talak dengan yang sigoh sorry, ungkapan yang jelas, maka tidak dibutuhkan niat dalam hati, sudah sah. Jadi misalkan ada suami mengucapkan kamu saya talak, meskipun dalam hatinya mungkin tidak ada niat untuk mentalak, maka akan jatuh. Ya. Terlebih sudah ungkapannya sorry jelas dengan niat, ya tentunya sudah tidak diragukan lagi apa jatuhnya kamu sujud. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau ungkapannya saya kamu cerai, kalau sudah terucap, ya sudah terucap di dalam lisan, maka meskipun hatinya tidak ada niatan untuk mentalak, maka jatuh talak. Karena ucapannya sudah jelas, sorry, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Lalu bagaimana kalau kebalikannya? Kebalikannya apa? Atau bukan kebalikannya? Kalau dia nggak sempat mengucapkan, tapi hanya mengucapkan dalam hati, jatuh enggak? Ya, ya. Atau hanya sekedar apa namanya? Kadang-kadang ada sesuatu yang muncul, ucapan tiba-tiba hatinya mengucapkan saya kamu talak gitu. Jatuh enggak? Dalam hati ucapannya atau ungkapannya? Hah? Jatuh enggak? Tadi kalau dilapaskan meskipun tidak ada niat di dalam hati tetap jatuh karena ucapannya sorry jelas, yang menunjukkan makna talak itu tadi, saya kamu cerai atau saya kamu talak, meskipun nggak ada niat jatuh. Nah sekarang kalau ucapan itu tidak dengan lafaz tapi hanya dalam hati, kadang-kadang manusia biasa ya, tiba-tiba hatinya kok mengucapkan seperti itu, ya laki-laki ya tentunya kan talak ditalak dari gimana? Satu enggak Bu? Hah? Enggak, ya tidak. Ya, tidak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya di dalam hadis melalui sabdanya, atau maaf ya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw ta'lam. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menganggap sesuatu yang terbersih di dalam hati, ya selama orang itu tidak melakukan perbuatan itu atau mengucapkannya. Jadi kalau ada sesuatu yang terbersih di dalam hati tapi kok tidak direalisasikan, berarti tidak dianggap. Begitu jadi. Niat mencuri Bu.
niatnya mencuri, tapi tidak direalisasikan mencuri beneran, berdosa gak Pak? Atau jatuh, apa kejadian mencurinya terjadi enggak? Enggak. Ya. Bahkan apa namanya? Tidak dianggap dosa juga. Ya, karena sebatas apa? Hal yang terbesit di dalam hati. Begitu juga dengan talak ini. Kalau hanya sekedar terbesit dalam hati, maka tidak dianggap apa? Talak. Dan Allah tidak menganggapnya. Begitu jadi. Qala Qatadah, dan Qatadah berkata, "Idza talaqa fi nafsihi falaysa bisyai'." Maka apabila ada seorang ya yang dia terbesit kata talak di dalam hatinya tanpa diucapkan, maka tidak dianggap. Ya, jadi sesuatu yang terbesit dalam hati tidak dianggap. Meskipun itu kata-kata talak. Jadi kapan dianggap? Ketika diucapkan. Jadi. Kemudian berikutnya kedua, yaitu talak atau sigoh kinayah. Ya. Sigoh kinayah apa? Nah, kalau sigoh kinayah itu adalah segala lafaz ya yang dia memiliki makna talak atau selainnya. Jadi misalkan ada suami mengatakan kepada istrinya, habis marah-marah nih Bu, marah-marahan, emosi suaminya, sudahlah kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Ah, itu namanya apa? Sigoh kinayah. Ya. Jatuh enggak Bu talak? Jatuh enggak? Ada suami marah, cekcok. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, sana kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Jatuh betul. Kalau sigohnya kinayah, jatuh betul Bu? Betul. Kalau tidak disertai niat talak dalam hati, tidak jatuh talak. Tapi kalau ada niat untuk mentalak dengan ucapan kinayah, kamu sana pulang ke rumah orang tuamu, maka jatuh talak. Jadi perbedaan antara sorry dan kinayah apa Bu? Kalau sorry sekedar diucapkan ya tanpa niat jatuh talak. Tapi kalau kinayah meskipun diucapkan tapi niatnya enggak talak, enggak jatuh. Tapi kalau niat talak jatuh. Begitu. Jadi kalau kinayah perlu adanya niat. Begitu jadi. Nah, kalau di sini umumnya apa Bu? Kira-kira kalau lafaz kinayah gitu. Selain sana kamu pulang ke rumah orang tamu gitu. Kadang-kadang ya sudahlah kita pisah ranjang. Kira-kira pisah ranjang mengandung dua makna enggak Bu? Enggak, kalau urfnya di Indonesia. Hanya kadang-kadang maknanya dua ya. Karena pisah ranjang kan enggak harus cerai kadang-kadang ya. Karena tidak tegas di situ menyatakan talak. Nah, mungkin itu ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang digunakan, tapi kayaknya enggak ya. Enggak lah ya, dalam masyarakat jarang ungkapan seperti disampaikan. Ya. Kemudian dalilnya apa? Kenapa kalau lafaz kinayah itu tidak jatuh talaknya kalau tidak disertai niat? Ya, dalilnya yaitu yang kemarin saya sempat singgung. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabatnya itu terjadi problem dengan istrinya, yang istrinya mungkin sudah agak lumayan permasalahannya, akhirnya apa? Rasulullah memerintahkan sahabat itu agar istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Lalu ketika istri sahabatnya ini sudah kembali baik pulih ya, kemudian Rasulullah tetap menyatukan tanpa adanya akad nikah. Jadi di situ menunjukkan menunjukkan bahwasanya lafaz kinayah itu tidak jatuh talak tanpa disertainya. Nah, karena waktu itu ungkapan yang digunakan adalah
apa? Alhiki bi ahli, pulanglah kamu ke keluargamu, seperti itu yang diungkapkan. Jadi kinayah, dan saat itu tidak disertainya tentunya, makanya di sini tidak apa? Tidak jatuh talak. Sama Bu, ketika misalkan ada seorang yang menulis dengan surat atau melalui WhatsApp, ya, kemudian dia menulis di kertas kepada istrinya, kamu saya talak, jatuh enggak Bu? Ngirim WhatsApp atau SMS ke istrinya, seorang suami, panggilnya biasanya siapa? Kamu saya talak gitu ya, biasanya atau apa nggak tahu ya. Jatuh enggak Bu? Jatuh ya, meskipun dengan tulisan seperti itu. Karena tulisan itu juga menempati posisi apa? Ucapan. Atau kalau orang yang dia tidak bisa mengucapkan bisu dengan isyarat. Nggak tahu kalau bahasa isyarat saya berpisah. Mungkin gitu ya Bu ya? Atau gimana biasanya? Biasanya nggak tahu ya, tapi mungkin seperti itu. Kalau itu memang adalah sesuatu ungkapan yang menunjukkan kata talak, berarti jatuh. Dah gini atau begini dipisah gitu ya. Nggak tahu kalau bahasa orang yang tidak bisa bicara walau alam. Intinya kalau dengan isyarat yang menunjukkan pemahaman bahwasanya isyarat itu adalah kata talak, maka jatuh talak, gitu ya. Baik, kemudian kita akan membahas jenis talak, anwa' talak. Talak itu dua jenis yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ada namanya munajas, ada namanya mu'allaq. Wah, apa gitu ya, banyak ya Bu ya istilah-istilahnya. Apa itu talak munajas? Ya. Talak munajas adalah talak yang sigohnya itu dengan sigoh sorry. Misalkan dia mengucapkan kepada istrinya, kamu saya talak. Nah, ya, jadi di sini sigoh jenis talak yang munajas itu sebagaimana tadi yang disebutkan bahwasanya ketika seorang suami itu mengatakan kepada istrinya secara langsung, ya, tanpa adanya embel-embel, tiba-tiba apa? Mengucapkan kamu saya talak. Jadi nggak ada jika kamu begini gitu, maka saya talak. Nggak ada embel-embel seperti itu. Jadi tiba-tiba apa? Kamu saya talak. Nah, itu namanya apa? Talak yang munajas. Maka di sini apa? Jatuhnya. Kita tidak bahas ke jatuh tidaknya dulu, jenisnya dulu. Kemudian yang kedua adalah talak mu'allaq. Talak mu'allaq itu ada dua jenis. Ya, tadi talak ada dua jenis, munajas dan mu'allaq. Dan mu'allaq itu ada dua jenis lagi. Apa? Yang pertama adalah talak yang dia dengan syarat murni, ya. Maka apabila syarat itu terpenuhi, talak itu juga terjatuh. Contohnya apa? Misalkan idza dakhala Ramadan fa anti talib. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka kamu tertalak. Ada syarat nggak begitu? Ada ya. Jika masuk bulan Ramadan, maka kamu tertalak. Jadi kalau masih bulan Sya'ban sudah tertalak belum Bu? Belum. Ya, belum tertalak. Tapi ketika begitu ada informasi masuk bulan Ramadan, secara otomatis sang istri akan apa? Tertalak. Nah, itu namanya apa? Talak mu'allaq. Ya. Kemudian di antara contoh yang lain misalkan
apabila engkau memberikan kepadaku uang sebesar 100 juta, maka kamu secara otomatis tertalak. Misalkan seperti itu. Atau apabila kamu masuk ke rumah orang itu, kamu tertalak. Nah, apabila ini istrinya kok tiba-tiba suatu hari masuk ke rumah yang ditunjuk oleh suaminya tadi, maka akan tertalak. Ya, karena apa? Adanya syarat tadi. Kalau syaratnya terpenuhi, tapi kalau tidak terpenuhi, jatuh tidak? Tidak, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah jenis talak mu'allaq yang dia dimaksudkan untuk memotivasi, melarang, ya, atau membenarkan atau mendustakan sesuatu. Gimana hukumnya? Ya. Jadi talak mu'allaq ada dua, talak yang mereka atau talak mu'allaq yang memang dengan syarat murni, atau talak mu'allaq yang dengan syarat dimaksudkan hanya sekedar untuk memberikan perintah atau larangan. Maknanya apa? Jadi gini Bu. Jadi misalkan ada seorang suami, ya, kemudian dia mengatakan apabila kamu mengunjungi rumah ibuku, maka kamu akan tertalak. Tapi dalam hatinya dia niatkan hanya untuk apa? Peringatan, melarang. Misalkan, itu misal ya Bu ya. Tapi yang mau berkunjung kepada mertuanya tidak boleh. Misalkan aja, ya. Atau jika kamu sampai ngobrol sama tetangga yang suka ngomongin kita itu, maka kamu tertalak misalkan. Itu dia tujuannya bukan murni untuk mentalak, tapi apa? Menakut-nakuti. Ini sebuah apa? Larangan. Larangan apa? Larangan agar si istri tidak mendekati dengan atau mendekat terhadap tetangga yang jahat tadi misalkan, yang suka gibahi, suka memfitnah misalkan. Bisa dipahami perbedaannya. Jadi talak mu'allaq kan ada dua. Ada yang dengan syarat murni tadi, misalkan jika masuk bulan Ramadan maka kamu otomatis tertalak. Itu ya yang pertama. Yang kedua, talak mu'allaq yang dia tujuannya sekedar untuk perintah atau larangan. Jadi tujuannya itu, niatnya itu. Ya. Dan di sini ulama itu berbeda pendapat, apakah jatuh talaknya atau tidak. Jadi misalkan ada seorang suami kemudian mengatakan kepada istrinya, jika kamu sampai berbincang dengan tetangga kita itu yang suka memfitnah kita, yang suka membohongi, yang suka menggibahi, maka kamu tertalak. Tapi niatnya suami apa? Untuk mengancam, melarang. Ada bilang, yang pertama dikatakan ya kok terjadi atau terjatuh. Jadi talaknya apa? Talaknya itu apa? Terjadi talak, jatuh talak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia dihukumi dengan hukum bersumpah. Apabila ya dia tidak meniatkan untuk mentalak. Jadi niat murninya apa? Untuk melarang agar apa? Istrinya tidak berbincang dengan tetangganya tadi. Ya. Jadi pendapat pertama adalah jatuh talaknya. Pendapat kedua dihukumi apa Bu? Dihukumi hukum sumpah. Ya. Jadi di sini tentunya ya kita harus melihat kembali apa yang dikuatkan oleh penulis. Di sini penulis menyebutkan yang kuat adalah
adalah dihukumi dengan hukum sumpah. Ya. Jadi tidak terjadi yang namanya apa? Talak atau talaknya tidak jatuh. Kalau sumpah seolah-olah apa? Seolah-olah dia mengatakan di mana, Bu? Demi Allah gitu. Jika kamu seolah-olah seperti itu, demi Allah, jika kamu melakukan ini maka begini gitu. Jadi ada istilah apa? Sumpahnya di situ. Maka di sini ya tadi bahwasanya penulis menguatkan yang kuatnya adalah dihukumi dengan hukum sumpah apabila hanya sekedar untuk melarang atau memerintahkan sesuatu. Ya. Lalu bagaimana pun ketika misalkan tadi kasus tadi si istri berbincang dengan tetangganya. Padahal tadi sudah dikatakan jika kamu berbincang dengan tetangga kita itu tadi, maka kamu tetap. Tapi tujuannya peringatan atau melarang agar dia tidak bergaul. Lah kok dilalah seminggu kemudian ngelihat istrinya kesana ngobrol. Piye? Kalau menurut pendapat di sini kan dia dihukumi dengan hukum sumpah. Terus kepiye? Nek misal dia akhirnya apa? Akhirnya kan tidak mencerai ya. Berarti kan ada pelanggaran di situ. Gimana? Pelanggaran sumpah maksudnya. Harus membayar apa? Kafaroh. Kafarohnya apa? Sudah pernah disinggung. Kafarohnya orang sumpah apa, Bu? Ini umum ya, Bu. Jadi orang yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu atau apapun, lalu dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan berarti dia kan melakukan itu akhirnya. Maka ada kafarohnya. Kafarohnya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Dia memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan. Besarannya sekitar setengah sok atau 1,5 kilo kalau kita konversi dengan kilogram. Kalau tidak, dengan memberikan pakaian yang umumnya dipakai di daerah tersebut, ya kepada 10 orang miskin. Nek enggak, dari baru tadi membebaskan seorang budak. Tidak melakukan memberikan makan orang miskin, tidak membelikan pakaian atau memberikan pakaian, tidak juga membebaskan seorang budak. Ada pilihan terakhir. Apa Bu? Berpuasa berapa hari? 3 hari. Harus berturut-turut atau tidak? Bu? Berturut-turut atau tidak? Tidak ya, boleh berturut-turut, boleh selang-seling. Ya, yang penting terpenuhi di situ 3 hari. Nah itu kalau dihukumi dengan hukum sumpah tadi, kasus tadi seperti itu. Kalau talaknya mu'alaq ya, tapi sekedar untuk ancaman. Nah, ini mungkin yang sering terjadi ya, sering terjadi apa di masyarakat kita kayaknya ini. Kalau kamu sampai pergi ke sana lagi saya tahan kamu. Tapi dia sebenarnya cuma mengancam niatnya. Nggak sampai apa? Nggak sampai niat talak betulan dalam hatinya, begitu. Sering nggak Bu mendengar istilah itu? Mendengar ya, ada ya. Kebanyakan kan ungkapan-ungkapan itu adalah sekedar untuk apa? Mengancam, melarang, ya kan? Nah, ini maka untuk di sini dihukumnya apa? Seperti orang yang bersumpah. Ya.
Di sini yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, talak ada 3 macam ya. Sigotu tanjis wa irsal, seperti ucapan ya. Jadi sigot tanjis atau irsal seperti ucapan kamu saya talak, atau saya kamu cerai, atau saya kamu cerai, kamu saya cerai. Maka di sini terjadi atau terjatuh talaknya dengan kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda pendapat ya, dan tidak ada kafar di sini. Jadi apabila ada seseorang yang mengucapkan dengan ungkapan talak, saya kamu talak, atau kamu saya talak, saya kok balik-balik ya, kamu saya talak gitu ya, grogi ya jadi bahas talak. Maka ini jatuh, tidak ada hilang. Kemudian yang kedua adalah sigotu yamin, ungkapan sumpah ya. Misalkan talak menjadi keharusan untukku apabila aku melakukan ini atau itu, gitu ya. Atau jika kamu melakukan ini itu, maka ini juga ya dihukumi dengan apa? Dengan sumpah ya, karena sigohnya apa? Sigohnya dengan sigoh bersumpah ya, atau wallahi ya, maaf. Jadi maknanya apabila seorang mengatakan talak mengharuskan ya kepadaku apabila engkau melakukan ini itu, misalkan seperti itu, maka ini seperti ungkapan demi Allah ya, jika kamu melakukan ini itu maka akan dijatuhkan talak untukmu, atau akan jatuh talak untukmu. Maka di sini juga termasuk bagian dari apa namanya, sumpah. Apabila dia melanggarnya, maka wajib baginya apa? Melakukan kafarah. Kemudian yang ketiga, sigoh taklif ya. Apabila aku melakukan ini, misalkan ungkapannya, maka istriku tertalak. Jadi tentunya apa Bu? Perbedaannya dengan yang tadi, ada ungkapan apa? Talak, dan tentunya disertai apa? Niat di dalam hatinya talak. Itu ya. Jadi ini juga dikategorikan di sini termasuk apa namanya, terjadi atau jatuh talak kepadanya. Jadi intinya pada talak mu'allaq itu, kalau dia tujuannya hanya untuk mencegah atau melarang, maka dihukumi dengan hukum sumpah. Tapi apabila tujuannya memang murni untuk mentalak, maka apa? Akan jatuh talak apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Begitu kalau di sini kesimpulannya. Perbedaannya di situ Bu ya. Kemudian berikutnya pembahasan ungkapan talak dengan kata-kata pengharaman. Ya, misalkan seorang lelaki atau suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram. Itu gimana Bu? Apakah di sini terjadi talak atau tidak? Nah ini para ulama itu berbeda pendapat ya, sampai sekitar berapa ini?
20 mazhab. Ya, banyak ya Bu ya. Jadi ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagiku haram, dengan kata-kata haram, apakah terjadi talak atau tidak? Wah, ini perdebatannya panjang sekali antara para ulama. Ya, tapi di sini Syekh memasukkan bahwasanya kategori tersebut termasuk kategori sumpah secara mutlak. Jadi bukan kategori apa? Talak. Kategorinya seperti itu. Yang rajih menurut penulis ya Bu ya. Jadi dihukumi apa? Sumpah. Bukan dihukumi apa? Talak murni. Jadi misalkan ada seorang suami kok mengatakan kamu bagiku haram, itu sama saja apa? Dia bersumpah, bukan menjatuhkan talak. Nah ini nggak usah kita bahas panjang ya Bu ya. Mengikuti di sini aja pendapatnya. Jadi bahwasanya Syekh menguatkan yang dihukumi dengan hukum sumpah secara mutlak. Kemudian hukum istisna di talak. Apa maknanya istisna di dalam talak? Jadi kita akan membahas bab pengecualian di dalam talak. Ya. Apabila ada seorang lelaki mengucapkan kepada istrinya, saya atau kamu tertalak, insya Allah. Jadi ada kata-kata apa? Insya Allah. Kamu tertalak, insya Allah. Apakah jatuh talak atau tidak Bu? Apakah jatuh talak atau tidak? Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, insya Allah, jatuh enggak? Hah? Ada kata-kata insya Allahnya? Hah? Jatuh enggak? Tidak, ada yang menjawab jatuh. Ya, di sini ada perbedaan pendapat. Dikatakan bahwasanya dia tidak jatuh talaknya. Ya, pendapat pertama itu. Kenapa? Alasannya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man khalafa ala yamin, faqala insyaallah fahuwa bil khiyar." Ya, barang siapa ya yang dia bersumpah kemudian dia mengatakan insya Allah, maka baginya pilihan. Pilihannya apa? Apabila dia menginginkan, maka itu sebagaimana yang dia sumpahkan. Tapi apabila dia meninggalkan, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Jadi di sini adalah dalil bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan kamu saya talak insya Allah, ya ini tidak terjatuh talaknya. Kemudian pendapat kedua adalah jatuh talaknya, karena istisna di sini tidak ada maknanya sama sekali. Nah, ini mazhab dari sebagian ulama, atau ini pendapat dari sebagian mazhab ulama, di antaranya adalah mazhab Malik sama mazhabnya Imam Ahmad. Dalilnya apa? Kok mereka mengatakan bahwasanya ucapan kamu saya talak insya Allah itu jatuh talaknya? Dalilnya adalah idza qala rajulu li imra'atihi anti talik insya Allah fa hiya talik. Apabila ada seorang lelaki yang mengucapkan kepada istrinya, kamu saya talak insya Allah, atau kamu tertalak insya Allah, maka itu adalah talak. Nah ini hadis juga. Kemudian para sahabat juga pernah mengucapkan
kami para sahabat Nabi SAW memandang pengecualian itu tidak ada maknanya di klise ya pada segala sesuatu ila fit talaq wal ataq, kecuali pada talak dan pembebasan budak ya. Jadi asalnya para sahabat itu tidak menganggap adanya istisna, kecuali pada perkara talak atau pembebasan budak. Sehingga di sini sebagai argumentasi bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan kepada istrinya kamu tertalak, insya Allah maka jatuh talak. Ini pendapat kedua. Ya, itu diantara dua pendapat ulama. Dan sekali lagi Bu, di sini ya dalam perkara fikih, ini kan perkara fikih ya Bu ya, itu umum. Jadi umum terjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan makruh atau haram ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu biasa dalam bab-bab fikih. Sehingga kita ketika mendapat ulama berbeda pendapat di sini, nah, kita harus legowo dalam artian menyikapinya. Lalu gimana kita harus mengambil pendapat itu? Mengambilnya adalah dari sisi yang jenengan yakini. Misalnya jenengan yakin, saya yakin yang menganggap tadi kalau kalau talak dengan istisna itu terjatuh talaknya, nah, maka itu yang dianggap atau diambil dari pendapat ibu-ibu sekalian. Apabila ada yang menganggap bahwasanya tidak jatuh karena yakin dengan hal tersebut, karena pernah belajar dan disampaikan juga tidak jatuh kalau ada orang yang melakukan talak dengan ucapan insya Allah, maka di sini juga jenengan silakan mengamalkan yang jenengan yakini di situ. Ya, karena memang seperti itu keadaan fikih di dalam Islam. Lah gimana? Itu termasuk rahmat untuk kita ya. Jadi kadang-kadang memang keadaan seseorang itu atau dalam keadaan tertentu ya, mungkin ada seseorang yang dia akan pas dengan pendapat A misalkan, dan tidak pas pada pendapat B, atau kultur dalam wilayah tersebut kulturnya adalah dengan pendapat-pendapat yang modelnya seperti ini misalkan. Nah itu akan sehingga ya tidak masalah mengamalkan itu, selama jenengan itu ada yang diikuti, kemudian tahu adanya landasan orang itu melakukan pendapat ini atau mengatakan pendapat ini punya dalil, punya argumen, punya landasan baik dari Al-Quran ataupun hadis, maka pada dasarnya ketika ibu mengikuti pendapat itu tidak masalah, gitu deh. Meskipun kadang-kadang mungkin berbeda dengan temannya yang lain dalam bab fikih, ya kan kita lumrah. Di sini aja banyak perbedaan ya, banyak nggak di Indonesia? Banyak ya, banyak. Contohnya apa Bu? Contohnya apa? Perbedaan yang kadang-kadang terjadi. Contohnya sholat jamaah untuk laki-laki, ya toh, di masjid wajib atau tidak? Ada yang menganggap wajib, sehingga mereka harus, kalau laki-laki harus ke masjid. Ada yang menganggapnya sunnah, sehingga kadang-kadang mereka tidak ke masjid tapi di rumah. Ada yang menganggapnya fardu kifayah, sehingga kalau ada sudah sekelompok orang di masjid melakukan sholat jamaah, maka dia menganggap saya sudah gugur kewajibannya, sehingga mungkin karena hal tertentu dia juga tidak hadir di masjid, akhirnya sholat di rumah gitu. Nah itu termasuk bagian dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di negara kita, dan masing-masing punya argumennya yang diyakini. Makanya kita tidak boleh saling mencela. Contoh lain misalkan yang di sini ada
perkara cadar ya. Cadar kan sebagian ulama mewajibkan, hingga ada namanya perempuan yang meyakini akan wajibnya sehingga dia memakai cadar. Ada yang menganggap sunnah sehingga dia mungkin tidak memakainya atau kadang-kadang memakainya, seperti itu. Jadi itu hal yang terjadi di negara kita atau di agama kita, sehingga monggo mengambil pendapat yang diyakini benar, ya, diyakini benar sesuai dengan kajian yang dengan ikuti atau ulama yang dengan percaya. Dan jangan sampai kadang-kadang begini Bu, dalam masyarakat itu menyalah-nyalahkan. Kadang-kadang maaf, kadang-kadang sebagian salah paham. Ngapunten saya singgung dikit. Kadang-kadang karena media itu membuat sesuatu yang luar biasa ya, memojokkan dengan pendapat-pendapat tertentu. Kadang-kadang orang yang pakai cadar, maaf ya Bu ya, itu kayaknya seolah-olah dianggap menyimpang, padahal kan enggak ya Bu ya. Kadang-kadang begitu anggapannya, padahal cadar sendiri tadi sudah bagian dari agama Islam. Bahkan ada yang menganggapnya wajib, ada yang menganggapnya sunnah, begitu. Tapi gara-gara peran media yang luar biasa, akhirnya apa? Akhirnya di situ terjadi framing ya, terjadi anggapan atau asumsi seolah-olah tidak sesuai ajaran, begitu deh. Nah, maka ini tidak seharusnya terjadi. Atau sebaliknya, begitu ya, juga tidak boleh saling menyalahkan. Kalau perkaranya apa? Fikih. Yang kentara mungkin biasanya antara Muhammadiyah dan NU ya, kentara banget. Itu mungkin dari tata cara sholatnya agak berbeda. Contohnya di mana Bu? Sholat subuh. Iya, kalau dari Nahdien memakai kunut karena menggunakan mazhab Syafi'i ya. Kalau Muhammadiyah enggak, karena menganggap itu tidak ada bagian ya, dan mungkin juga menganggap lemah yang hadis terkait kunut subuh, akhirnya meninggalkan, akhirnya tidak diamalkan. Ya, maka di sini juga peran kita untuk biar hidup tetap harmonis, jangan saling menyalahkan. Cukup toleransi lah, seperti itu. Kalau di dalam masyarakat itu seperti itu. Karena kalau misalkan orang yang nggak pakai kunut Muhammadiyah itu mesti, wah itu NU itu mesti. Biasanya kan begitu. Muncul kebencian ya nggak Bu? Iya, karena apa? Karena yaitu karena apa? Mungkin kurang memahami ini loh fikih perkaranya. Masing-masing punya argumentasi yang kita tidak boleh memaksakan. Masa meyakini itu kita paksa. Padahal punya argumentasi. Si B meyakini ini punya argumentasi, masa kita paksa? Kan nggak bisa seperti itu. Jadi di sini harus legowo, monggo bareng-bareng hidup damai dalam masyarakat. Meskipun mungkin kita berbeda dari sisi apa? Pendapat di dalam pengamalan hukum-hukum syariat yang sifatnya fikih, gitu ya. Karena yaitu kalau kita bahasanya fikih bila begitu. Ya saya singgung karena biar ibu-ibu sekalian dan saya juga bisa beragama lebih luas lah dalam masyarakat, nggak mudah menyalahkan orang lain begitu, nggak menganggap diri kita paling benar begitu. Ya kan kadang-kadang seperti itu, karena kita nggak tahu perbedaan dalam masalah fikih, akhirnya apa? Ini loh aku yang paling benar, kamu salah. Misalkan seperti itu. Nah ini kan bahaya yang seperti itu. Makanya kita terus berusaha ngaji, kemudian juga memahami apa terkait para ulama kenapa berbeda pendapat di situ. Kemudian yang berikutnya monggo ikuti pendapat-pendapat yang ibu yakini dengan mencontoh para ulama. Tentunya ulama-ulama yang benar ya Bu ya, ulama yang benar yang mereka termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah begitu. Kayak misalkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi ya, atau Abu Hanifah ya, itu termasuk imam-imam kita yang kita boleh mengikuti pendapat-pendapat mereka. Baik, kemudian berikutnya belum ibu 10 menit kita kembali ke pembahasan talak. Kayaknya kalau talak
bikin panas bahasanya, jadi kita selingi dikit. Talak itu terbagi menjadi dua, ya, dari sisi sunni atau bid'ah. Apa maknanya? Talak sunni itu adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, ya, yang telah mereka melakukan hubungan badan, ya, dan dia dalam keadaan suci, ya, atau dia juga pada saat hamil misalkan. Dan sucinya di sini tadi adalah bukan setelah dilakukan hubungan badan dengannya. Maksudnya begini, jadi talak sunni itu adalah talak ketika seorang suami sudah melakukan hubungan badan misalkan, ya, kemudian berlalu waktu, haid, suci lagi. Setelah suci, suami itu belum melakukan badan dengannya, kemudian istrinya itu ditalak. Itu masuk kategori talak sunni. Jadi ketika istrinya suci dan mereka belum melakukan hubungan badan, kemudian ditalak, itu termasuk apa? Talak yang sunni. Lalu gimana kalau misalkan habis berhubungan badan kok terus ditalak? Bisa dikatakan sunni atau tidak? Tidak. Begitu jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga pada saat dia hamil misalkan, ya, juga termasuk talak sunni. Malah justru kalau sudah hamil jelas itu talaknya talak sunni. Berbeda kalau habis melakukan hubungan badan, maka tidak termasuk talak sunni. Kemudian talaknya juga hanya talak satu. Misalkan saya atau kamu, saya talak. Itu kan talak satu, ya. Berbeda kalau ada orang yang mengucapkan kepada istrinya, kamu saya talak 3 kali. Atau dalam satu majelis, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali. Itu dikatakan sunni atau tidak, Bu? Tidak. Yang dikatakan sunni adalah apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya tolak hanya sekali ucapan. Gitu, jadi. Lalu bagaimana kalau misalkan istrinya itu belum pernah kalau istilah vulgarnya jima, dilakukan hubungan badan dengannya, boleh nggak mentalak dia? Habis nikah, kemudian seminggu nggak pernah berhubungan badan, ya kan? Kemudian suaminya mentalak, boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Dan ini termasuk sunni juga, meskipun belum pernah melakukan hubungan badan. Kalau seorang istri yang belum pernah melakukan badan dengan suaminya kemudian ditalak, maka di sini ada idahnya nggak, Bu? Iya, jadi tidak punya idah, begitu. Jadi mungkin kadang-kadang terjadi seperti ini. Tapi kalau sudah pernah melakukan hubungan badan, maka ada idah nanti, ya. Idahnya berapa, Bu? Hitungannya berapa? 3 kali 30, ya. Puluh, sebagian menafsirkan suci, sebagian menafsirkan haid. Ya, kalau di sini mungkin lebih cenderung ke suci, ya, Bu, ya.
Ya, jadi kalau iddahnya seorang istri yang dicerai suaminya yang sudah melakukan hubungan badan ya dalam keadaan tidak hamil, maka iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Lalu kalau untuk orang hamil berapa apa iddahnya, Bu? Untuk melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi kalau orang hamil ketika ditalak oleh suaminya, maka iddahnya sampai ia melahirkan. Nah, kalau baru hamil sebulan lama banget ya, Bu ya. Tapi kalau hamilnya sudah 8 bulan atau 9 itu sangat sebentar sekali. Ya, itu diantara iddah ya dari beberapa jenis atau dari beberapa kasus di dalam talak. Kemudian Bu, tadi sudah sedikit disinggung ya bahwasanya talak yang sunni adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami itu dengan talak satu. Maka boleh tidak apabila suami itu menggabungkan 2 talak atau lebih dalam satu lafaz ya, atau lafaz yang sama diulangi 3 kali. Boleh tidak? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi di sini kalau ada orang yang mentalak istrinya kemudian mengucapkan talak, kamu saya talak, biar terjadi 2 talak sekaligus, ini tidak diperkenankan ya. Nanti ya termasuk talak yang bid'i nanti kita sampaikan tidak diperbolehkan. Baik, kemudian di sini ada sebuah kisah. Jadi waktu itu Ibnu Umar ya, Ibnu Umar itu pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Nah, tadi kan diantara syarat apa? Talak sunni adalah suci. Ini Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab pernah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka di sini Nabi SAW itu memerintahkan kepada Ibnu Umar atau kepada orang yang melaporkan itu untuk merujuknya kembali. Ya, di sini. Baik, mungkin itu saja Bu, karena ada pembahasan baru ya. Insya Allah di kesempatan lain pas ya Bu ya, jam 5 saya akhiri. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.